Kisah ini diambil dari cerita pendek yang berjudul Aku Ingin Mati. Rintik-rintik hujan mulai menjatuhkan dirinya ke bumi. Cuaca sekitar terlihat mendung. Matahari pun mulai menyusun diri hanya seberkas sinar yang tersembur di langit yang mulai menggelap. Rintik-rintik hujan itu pun berubah menjadi hujan lebat, diiringi angin yang kencang. Seketika itu dahan-dahan pepohonan mulai roboh oleh tiupan angin yang singgah dengan ganasnya. Begitulah hidup Sipa, guys. Yang tak lama lagi ia akan seperti dahan itu, perlahan roboh sebelum akhirnya jatuh ke bumi. Sipa menderita anemia yang sudah akut. Dokter mengatakan umurnya tidak akan lama lagi, hanya tinggal beberapa bulan saja. Ia akan pergi jauh. Namun ia tidak percaya sepenuhnya pada vonis dokter itu, guys. Semua ia serahkan pada Sang Pencipta. Walaupun begitu, jika vonis itu benar, ia tidak peduli, guys. Biarlah ia pergi meninggalkan dunia yang fana ini, daripada harus menahan penderitaan, kesedihan, duka, dan lara yang datang silih berganti. Hidupnya merasa terombang-ambing, bak kapal di tengah lautan, guys. Jika badai besar datang melanda, kapal akan tenggelam ke dasar lautan. Dan apabila tidak kuat menahannya, maka dia akan tenggelam. Sipa saat ini berada pada posisi kapal yang sebentar lagi akan tenggelam, guys, karena tidak mampu menahan badai cobaan itu. Hampir setiap hari ia mengalami kesedihan yang terus berlarut-larut tanpa menemukan titik akhir. Pikirannya mulai menerawang, guys, melayang hanya dengan penyakit dan kematian yang akan mengakhiri segala penderitaannya. Ya, kematian. Tak lama lagi ia akan bertemu dengan kematian, guys, meskipun tidak tahu persis kapan akan datang. Akan tetapi penyakit yang dideritanya telah menandakan bahwa ia semakin dekat dengan kematian yang diinginkannya, guys. Setiap hari Sipa selalu diperlakukan seperti seorang pembantu oleh tante dan sepupunya yang bernama Shira. Mereka menganggapnya seperti orang yang tidak berguna dan menyusahkan, guys. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, mereka semakin berkuasa di rumah. Tante dan Shira mengambil harta peninggalan ayahnya, guys, tanpa memberikan sepeser pun padanya. Sipa hanya bisa bersabar dan merelakannya. Ia tidak butuh harta itu, guys, pikirnya. Sipa, Sipa, teriak sebuah suara. Jelas itu suara tantenya. Sipa tersentak dari lamunannya, guys. Tanpa disadari hujan lebat telah berhenti dan langit kembali cerah. Ia melirik jam dinding di kamarnya yang menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, guys. Astagfirullah, ia belum sholat asar. Ia segera akan menuju kamar mandi untuk berwudu. Namun tantenya kembali memanggil, guys. Kali ini dengan suara yang lantang dan memenuhi seluruh sudut telinga. Sipa, Sipa, teriak lagi, guys. Iya tante, jawabnya dari dalam kamar. Dengan perlahan ia membuka pintu kamarnya, guys, dan segera berlari menuju ruang tamu. Di sana tantenya sudah menunggu dengan wajah yang menggeram, tanda marah. Tak terkecuali Shira yang berada di samping ibunya sambil bertolak pinggang melihatnya, guys. Wajah mereka seperti hendak menerkam. Ada apa tante? Tante panggil Sipa, tanyanya dengan suara lemah. Iya, siapa lagi? Cuma kamu yang namanya Sipa kan? Dasar tolol, teriak tante Eva sambil meletakkan telunjuknya di jidat Sipa dan membuatnya terdorong ke belakang, guys. Sipa hanya bisa diam, tak ada yang bisa dia lakukan. Ada apa tante? Tanyanya lagi.
Ada apa, ada apa? Kamu tidak melihat jemuran basah semua, kata tantenya. Kamu sengaja tidak mengangkatnya ya? Teriak Tante Epa dengan mata melotot, seolah-olah kedua bola matanya akan keluar membentak Sipa. Oh maaf tante, saya lupa, jawab Sipa jujur, karena benar-benar lupa mengangkat jemuran. Apa? Lupa? Lupa kamu bilang, dari tadi kamu ngapain aja? Sahut Shira ikut campur. Tapi Shira, aku benar-benar lupa katanya. Kamu kan bisa mengangkatnya saja, jawab Sipa. Sudah, sekarang cepat kamu angkat jemuran basah itu, perintah Tante Epa lagi. Apa boleh buat, Sipa terpaksa keluar untuk mengambil jemuran guys. Seketika itu air hangat mengalir di pelupuk matanya. Ia menangis guys. Ia tidak tahan terus-terusan diperlakukan seperti ini. Tiba-tiba rasa sakit semakin menusuk otaknya, dan ia merasakan pusing yang sangat menyakitkan. Sambil mengambil satu persatu kain yang menggantung di tali, pandangannya tiba-tiba kabur guys. Ia melihat bayangan Tante Epa dan Shira semakin banyak. Tak kuat lagi menahan rasa sakit di kepalanya, akhirnya Sipa jatuh ke bumi guys, dan tak sadarkan diri. Itulah tadi sedikit kisah tentang Sipa guys. Dan mungkin dia bukan satu-satunya orang yang mengalami hal demikian di luar sana. Jadi guys, jangan pernah merendahkan atau memperlakukan orang dengan tidak adil. Setiap orang punya beban sendiri yang tak terlihat. Empati adalah kunci kebaikan. Sikap kecil bisa jadi cahaya dalam kegelapan hidup orang lain. Kesabaran dan keyakinan bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi semua cobaan hidup. Harta bukanlah segalanya guys. Hubungan yang penuh kasih jauh lebih berharga. Setiap hidup punya makna. Bahkan dalam kesusahan kita masih bisa memberikan dampak positif. Jadi ingat guys, kebaikan yang kita berikan hari ini mungkin bisa jadi harapan bagi orang lain besok. Salam secangkir kata, bye bye.